Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan lanjutkan materi kajian kita terkait dengan kajian Tibbun Nabawi dan kedokteran Arab klasik. Kali ini kita akan melanjutkan kajian terkait dengan pengobatan Nabi atau Tibbun Nabawi dari kasus non-medis. Yang sebelumnya kita telah kupas tentang sihir, walaupun penjelasan sangat singkat. Berikutnya kita ingin membahas atau mengupas tentang ain. Ya, tentang ain. Masya Allah, di hadapan kita ada satu pembahasan kitab yang dikarang oleh salah satu juga dai sunnah, ya, Ustaz Salahuddin Al-Sasaki, ya, atau As-Sasaki. Beliau membahas mendalami gangguan jin, hasad, sihir, dan cara penanganannya. Dan beliau sudah mendalami ilmu ini, ya, sekitar 20 tahunan lebih. Dan beliau sempat juga menuntut ilmu bersama Syekh Ibnu Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Alhasil pembahasan ilmiah diantaranya jadi bahan tadabbur untuk kita terkait dengan pembahasan ilmiah terkait ain. Ya, kita perlu mentadabburi pertama sebelum kita ingin tahu ciri-cirinya, sebelum kita tahu diantaranya juga cara penanganannya. Kita ingin tahu bagaimana Al-Quran menjelaskan, hadis menjelaskan terkait dzikr al-ain. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang hasad dan ain, dan sering ini berpasangan. Hasad dan ain berpasangan. Nanti akan kita kupas apa bedanya hasad, apa bedanya ain, kesamaannya dari apa saja, dan gejala yang nampak apa saja. Dan dua hal ini, hasad dan ain, sama-sama termasuk kezaliman. Ya, termasuk kezaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya menyebutkan dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 54. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima. Di sini di antaranya Allah sebutkan, ataukah mereka dengki kepada manusia, yaitu kepada Nabi Muhammad, karena yang telah diberikan Allah kepadanya. Ini yang menyebabkan orang Yahudi tersesat. Orang Yahudi tidak mau masuk Islam. Kenapa? Dia hasad. Yang mereka inginkan harusnya penutup Nabi itu harusnya dari kalangan mereka, Yahudi. Tetapi ternyata Allah memilih dari kalangan kaum Quraisy, yaitu Nabi Muhammad. Ya, dan mereka hasad. Di sini berarti ada menunjukkan hasad. Dan juga bahkan Rasulullah SAW pernah terdampak ain oleh mereka orang Yahudi. Rasulullah pernah kena atharnya ain. Dan disebutkan dalam Sahihul Musnad fi Tibbun Nabawi bahwasanya Rasulullah diruqyah oleh istrinya sendiri, Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian juga diantaranya lihat surat Yusuf ayat yang kelima. Qala ya bunay la taqsus ru'yak ala ikhwatik fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwan mubin. Ya, Nabi Yakub berkata kepada putranya, yaitu Nabi Yusuf, wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu.
maka mereka akan membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Di sini diantaranya kisahnya, mimpinya yang dilihat oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Bapaknya mengkhawatirkan kalau mimpi ini diceritakan kepada saudaranya, nanti saudaranya akan hasad, iri, dengki. Ya, apalagi kalau hasad, iri, dengki semakin kuat, akan menjadikan mata ini sebagai anak panah yang dilemparkan kepada objek yang dilihat. Semakin kuat hasad, maka apa? Al-qalb tatakriyah. Maka jantung ini akan mengolah sampai akhirnya bikin pandangan mata semakin panas dan melemparkan racun. Hati ini, kata para ulama, seperti tidur, seperti panci. Di dalam hati itu ada isinya, isi dari panci. Dan lisan itu seperti gayungnya untuk mengeluarkan isi hati. Mata juga demikian. Mata ternyata juga bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam isi hati dengan pandangan mata dia yang tajam, sehingga menimbulkan ain. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, min syarri hasidin idza hasad. Dari kejelekan tukang hasad jika hasad. Artinya apa? Tukang hasad jika ingat hasadnya, ini sangat bahaya. Kadang ada tukang hasad, hobinya hasad, hatinya kotor. Nah, Pak subhanallah, ketika dia ingat hasadnya, pandangan mata dia lebih berbahaya. Ya, pandangan mata dari mata ini, ain ini yang menimbulkan penyakit. Gak harus hasad. Walaupun kita guyon, ngobrol, guyon, ngomong keceplos, wih kamu cakep gini-gini ya, gak ada zikir, bisa kena ain orang yang kita lihat. Makanya harus hati-hati dari lisan kita. Gak harus ain itu menimpa seorang, harus hatinya hasad. Nah, ini rahmatullah yang perlu diperhatikan. Sampai kata Nabi Yakub berwasiat kepada Nabi Yusuf yang masih kecil waktu itu apa? Agar mimpi ini jangan diceritain ke saudaranya. Ini rahmatullah jami'an. Juga terkenal Nabi Yakub ini putra-putri yang paling tampan, dan yang lainnya pada tampan, ya. Yang lainnya juga tampan, ya. Maka dari itu bapaknya, ya, Nabi Yakub juga khawatir anak-anaknya kena ain. Makanya Allah sebutkan dalam firman dalam surat Yusuf ayat 67, qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Ya. Kata Nabi Yakub, wahai anak-anakku semuanya, ya, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang. Tapi apa? Masuklah dari pintu yang berbeda-beda. Ya. Masuklah dari pintu yang berbeda-beda. Wa ma ughni 'ankum minallahi min syai'. Ya, namun demikian aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari takdir Allah. Ya, kalau takdir Allah kena ya kena. Tapi ini apa? Wujud usaha. Kalau seandainya anaknya Nabi Yusuf masuk dari anak-anaknya Nabi Yakub masuk dari satu pintu, dan anaknya cakep semua, maka apa? Mata akan tertuju kepada mereka semua, yang cakep semua, sehingga lebih menarik perhatian. Mulfit lin nadhar, bikin orang apa? Eye catching. Eye catching apa catching eye? Alhasil mulfit lin nadhar, bikin apa? Mata tertuju pada anaknya Nabi Yakub semua, yang tampan semua. Jadi apa? Nasihat bapaknya, ya, biar mata manusia nggak terfokus kepada anak-anaknya Nabi Yakub, ya, disuruh masuk dari pintu-pintu yang berbeda-beda. Biar mereka nggak terfokus dengan gerombolan anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Kenapa? Kalau jiwa itu terkonsentrasi, jiwa manusia terkonsentrasi dengan pandangan satu ini, maka ain manusia yang begitu banyak melihat akan semakin kuat. Kuatnya ain tergantung dari kuatnya hati, buruknya hati. Lemah kuatnya ain, ya, juga terkait dengan kotornya, bagaimana kekuatan kejelekan hati ini. Ya, semakin dia ingat hasadnya, maka ain akan semakin kuat.
Kalau lupa hasadnya, ain lebih lemah. Nah, demikian pula orang yang lihat. Orang yang melihat juga demikian, kuantitasnya lihat. Yang melempar ain ke dia berapa banyak, berapa jumlahnya. Makanya di sini dibiarkan nggak terfokus dengan masuk satu pintu, tapi Nabi Yakub mewasiatkan untuk masuk dari apa? Bab mutafarriqah, pintu yang banyak. Sehingga apa? Nggak terfokus dengan satu pintu, manusia semua melihat dari satu pintu, anaknya cakep semua. Wah, ini bisa apa? Menjadi potensi semakin kuatnya pandangan mata yang berbahaya. Dan alhamdulillah jami'an juga termasuk ada salah satu bimbingan sebenarnya dari Nabi SAW untuk kita, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Ini yang sering kita lalaikan. Ya, apa kata Nabi SAW? Ista'inu 'alal injahil hawaij bil kitman fa inna kulla dhi ni'matin mahsud. Kata Rasulullah apa? Sukseskanlah penyelesaian hajat kalian dengan menyembunyikan hajat tersebut. Jadi kalau kita punya planning, gak usah banyak cerita-cerita, gak usah banyak curcol. Masih planning curcol. Aku mau ta'aruf sama si fulana, cerita ke temennya, ditikung sama temennya. Ini sering terjadi. Makanya kalau lagi ta'aruf, diem-diem juga. Sama siapa? Kalau sudah undangan, nih kasih super teman-teman, nih walimaku. Itu penting. Nah, kenapa demikian? Karena setiap orang yang memiliki nikmat pasti akan mendapatkan sikap hasad. Ya, orang dapat nikmat pasti apa? Akan kebagian hasad. Jadi apa? Nggak usah banyak cerita. Ya, kalau mau cerita, lihat-lihat dulu orangnya. Ya, cerita kepada orang yang jelas tahu, cerita nikmat kepada istrinya sendiri, nggak apa-apa. Ya, kalau cerita kepada orang kita nggak kenal, temen juga kita nggak tahu baik apa enggak, ya, maka jangan cerita. Ada firman Allah, ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya, yang mana Allah telah berfirman, ya, artinya apa? Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan, kamu ceritakan. Kita dapat nikmat kita ceritain, tapi tunggu, ya, lihat dulu yang mau diceritain. Kalau kita bilang sama istri, alhamdulillah aku dapat rezeki hari ini, ya, dapat rezeki, dapat duit tambahan, ya Allah. Ini cerita sama istri, oke, nggak hasad istri, paling hanya minta, mas bagiannya dong. Bukan hasad nih, hanya minta jatah. Subhanallah, kalau cerita kepada orang, nih ngerinya masih punya planning diceritain. Ini akan apa? Buka pintu hasad. Karena apa? Setiap orang yang punya nikmat maka ada bagian dari apa? Orang-orang yang akan melancarkan hasadnya. Memang paling enak apa? Nikmat di antara sekian banyak nikmat adalah apa? Jadi orang yang diem. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan wa illa falyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ucapkanlah yang baik-baik. Kalau nggak bisa, diem. Termasuk kalau kita mengucapkan planning kita harus mikir. Kalau planning kita sampaikan kepada orang, ya, sembarang kita sampaikan, khawatir justru teman dekat kita yang hasad. Ya, justru orang yang kita sampaikan kabar gembira kita kepada dia ternyata tukang hasadnya. Nah, kalau apalagi antum sudah tahu dia ini tukang hasad, jelas kita orang yang berakal nggak mungkin cerita kepada dia. Mending apa? Tahan lisan kita, jangan jerumuskan diri kita, ya, kepada malapetaka gara-gara lisan kita. Ini rahimahullah jami'an. Dan juga contoh, ya, sebagaimana ucapan Qarun. Ya, ucapan Qarun
ketika disebutkan Allah Subhanahu wa taala, qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini Qarun ujub. Apa kata Qarun? Sesungguhnya aku diberi harta ini semata-mata karena ilmu yang aku punya. Ya, menisbatkan rezeki itu apa? Atas ilmu dia, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara sebab orang terkena ain apa? Dia gampang ujub. Ya, makanya di antara orang yang gampang terkena ain, hatinya ini mudah ujub. Kalau sudah ujub, mudah cerita, mudah memamerkan kelebihan dia. Kalau dipuji seneng, kalau dikritik nggak seneng. Ya, ini potensi hati yang lemah. Ya, celah-celah masuknya apa? Syaitan ke dalam hati dia. Dan oleh karena itu apa? Qarun juga terkena ain. Ya, Qarun juga terkena ain. Makanya orang-orang di sekitar dia mengatakan sebagaimana Allah sebutkan, ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin 'azim. Ya, orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia melihat kehidupan Qarun yang serga, megah, mewah, enak, keluar di hadapan manusia dengan pakaian-pakaian yang indah-indah, ya, pakaian yang subhanallah seperti apa? Ad-dunya yalhath alaih, dunia jilatin dia, ya. Subhanallah. Kemudian apa kata orang di sekitarnya? Mudah-mudahan kita punya harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Ya. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Coba ajib. Kalau kita melihat rumah mewah, mobil mewah, ya, ingat ada sunnah yang dilupakan. Seperti ketika Rasulullah SAW ketika menggali Khandaq, ya, waktu itu Rasulullah ikut mengangkat batu. Para sahabat melarang, ya Rasulullah jangan angkat ya Rasulullah. Tetap Rasulullah ingin bantu para sahabat untuk bikin Khandaq. Yang mana Khandaq ini sangat dalam, ya, yang mana Khandaq jarak dari sana ke sininya itu kalau kuda loncat nggak akan sampai itu kuda. Masih dalam, mengelilingi kota Madinah. Coba ajib. Dalam waktu singkat dibikin. Sampai orang-orang barat geleng-geleng. Kalau bukan karena iman, nggak akan jadi ini Khandaq. Parit-parit yang dalam ini. Kemudian subhanallah, apa kata Rasulullah sambil mengangkat batu? Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, ya, nggak ada hakikat kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ini kalau lihat rumah mewah, jangan diajarin istri, dek, rumahnya mewah. Nanti kapan-kapan kita bikin kayak gitu. Iya, antum merangsang dia. Fitrahnya wanita itu harta. Ya, coba istri antum, ya, antum kasih emas, seneng dan diem. Ya, kalau fitrahnya wanita, laki-laki bukan. Fitrahnya laki-laki dilayani diranjang, itu aja. Kalau nggak dilayani diranjang, akan cari ranjang yang lain. Kalau wanita enggak, walaupun wanita nggak dikasih ranjang, yang penting dikasih emas, dia santai. Dia. Kenapa? Karena fitrahnya wanita dunia. Ya, nah, senang dengan keindahan. Dia senang beliin kosmetik, beli pakaian yang indah. Senang bikin mereka senang. Juga kalau istri dibikin senang sama suami, kebalikannya. Yuk, nih suami dibikin senang, bikin matanya tunduk. Gara-gara apa? Dilayani di atas ranjang, dipuasin. Itu penting. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Maka penting untuk diantaranya apa? Membentengi harta kita dari hasad dan dari ain. Ya, gunakan harta itu untuk ketaatan kepada Allah. Punya motor cc gede untuk ketaatan sama Allah, bukan untuk pamer, petentong gitu kan? Bukan. Naik motor untuk dakwah kesana kemari dari Sabang Merauke kelilingin ujung Jawa ke ujung Jawa. Untuk apa? Hanya fasilitas. Rasulullah juga punya kendaraan mewah, punya onta namanya Qaswah. Rasulullah pernah dikasih onta, mau dikasih onta sama Abu Bakar, Rasulullah nggak mau. Rasulullah pengen onta dari hartanya sendiri. Dan Rasulullah ya membeli onta harganya 100 dinar. 100 dinar, 1 dinar itu 4 gram emas. Kita bikin hitungan untuk dibulatkan. Seandainya 1 gram itu 1 juta, berarti 1 dinar berapa? Berarti
Berarti kalau 100 dinar berapa? 400-an juta. Nah, ya. 4 dinar katakan 4 juta. Kalau 100 dinar berarti 400 juta. Rasul punya onta, kendaraan yang mahal, tapi bukan untuk petentang-petenteng. Onta Rasulullah pakai sesuai dengan apa? Fungsinya. Bukan orang badan gede maksa pakai mocil. Orang badan kecil pakai mugi, ya. Ya nggak cocok, ya. Subhanallah, Rasulullah pakai onta. Onta itu beda, nggak kayak kuda, kayak keledai. Keledai suka keluar suara yang suaranya aneh. Inna angkaral aswat la sautul hamir. Suara yang paling dibenci sama Allah, suara keledai. Ya. Wah, subhanallah. Kemudian kuda demikian, jalannya kencang tapi suaranya ribut. Onta ajib. Rasulullah punya onta yang terkuat. Nggak ada yang ngalahin ontanya Rasulullah kecuali satu ontanya badu. Dan ontanya Rasulullah ajib, ya. Apa kelebihan onta dibanding kuda dan keledai? Dia sangat cocok untuk penyusupan. Gak ada suaranya. Dia bisa merendah nunduk. Kenapa jalan gak ada suaranya? Kaki kanan ketemu sama tangan kanan, jalan bareng. Kaki kiri ketemu sama kaki kiri, lain sama hewan yang lainnya. Nah, dan dia untuk penyusupan, ya, tanpa suara. Dan dia untuk berjalan jauh bisa gak minum berhari-hari. Sekali minum bisa ratusan liter. Ini ajaibnya onta. Nah, ini rahmatullah jami'an. Juga untuk kendaraan, mau Anda punya mobil, mau Anda punya apa, jangan lupa banyak sedekah juga, tunaikan haknya, ya. Juga demikian apa? Kalau ada orang muji apa yang Anda punya, ya, ngelihat anak Anda, baby Anda, balita Anda, tetangga datang, ya Allah lucunya, hidungnya mancung, matanya belok, masya Allah, badannya, ya, gemesin banget gitu ya. Jangan diem, mulut kita jangan diem. Kita harus apa? Amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Bilang kepada dia, Bu, Pak, doakan keberkahan. Apa maksudnya doakan keberkahan? Kamu melihat kayak gini, Anda kagum, doakan barakallahu fiik, Allahumma barik, yubarikallahu alaik. Itu penting untuk didoakan, ya. Ini lafaz yang benar, ya. Dari pendapat para ulama, ya, ini yang paling benar, ya, untuk dikoreksi. Bukan apa, masya Allah, tabarakallah. Ini yang sering salah. Dunia maya, dunia nyata. Lafaz masya Allah nggak bisa menolak ain. Masya Allah la quwata illa billah nggak bisa menolak ain. Ya. Adapun ada yang mengatakan masya Allah, tabarakallah, bisa juga terkandung menolak ain. Tetapi kalau lihat dari ilmu sharaf, yang benar bukan tabarakallah. Yang benar adalah doakan keberkahan. Namanya doakan keberkahan apa? Allahumma barik, yubarikallahu alaik, barakallahu fik. Seperti ini. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya hadis apa? Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf. Yang waktu itu apa? Amir bin Rabi'ah, dia lewat mendapati Sahal bin Hunayf mandi di kolam. Ya, lepas bajunya, dibiarkan sarungnya di bawah tetap. Kemudian ketika melepas baju, didapati kulitnya Sahal bin Hunayf apa? Kata Amir bin Rabi'ah, wallah ma ajidu kal yaum jilda muhabba'ah. Demi Allah, pada hari ini aku nggak pernah melihat kulit seperti apa? Kulit orang yang dipingit, seperti wanita yang dipingit di kamarnya, putih sekali. Ya, kalau wanita putih wajar, ini laki-laki putih kan jarang. Karena memang fitrahnya laki-laki kelayapan di luar, fitrahnya wanita di rumah, bukan kelayapan. Makanya Allah berfirman, waqarna fi buyutikum. Dan hendaknya kaum wanita tinggal di rumah mereka. Wanita nggak keluar kecuali karena ada hajah, ada keperluan. Itu hukum asalnya. Wah, kemudian setelah Amir bin Rabi'ah melihat hal ini, mengucapkan ucapan ini, langsung apa? Falubita Sahal. Sahal langsung jatuh kejang-kejang. Kemudian hal ini dilaporkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah langsung bertanya, kira-kira siapa yang kalian curigai? Siapa yang bersama dia? Ini dalil.
Kalau ada kejadian seperti ini langsung tanyai siapa kira-kira sama dia yang patut untuk dicurigai. Ya. Kemudian disebutkan Amir bin Rabi'ah, nggak ada yang lain kecuali Amir bin Rabi'ah. Kemudian Amir bin Rabi'ah dimarahi Nabi. Fataghayyadha alaihi. Nabi marah kepada Amir bin Rabi'ah. Apa kata Nabi? Ala ma yaqtul ahadukum akha. Atas dasar apa salah seorang dari kalian membunuh saudaranya? Berarti apa? Ain bisa membunuh. Ain bisa mencelakakan jiwa dan harta. Nah, kemudian Nabi melanjutkan, ala barakta. Kenapa kamu tidak doakan keberkahan? Ini lafadznya barakta. Barakta itu bukan tabarakallah, tapi apa? Allahumma barik, yubarikallah alaik, barakallahu fik, dan yang semisalnya. Ya, dan yang semisalnya. Bukan Allah yuzawijuk, bukan. Ya. Semoga Allah menikahkanmu, bukan, tapi apa? Barakallahu fik. Nah, ini rahmatullah jami'an. Ketika melihat seperti ini, doakan keberkahan. Agar apa? Pandangan mata kita tidak muncul dari hati kita, pandangan yang panas mencelakakan apa yang kita lihat. Ya, kalau pandangan mata ini disertai hasad, ainnya bisa lebih keji, lebih dahsyat. Nah, kemudian apa? Berarti untuk menangkal pandangan mata kita yang berbahaya, doakan keberkahan. Falafat tabarakallah itu termasuk apa? Termasuk fi'il lazim. Seperti ucapan subhanallah. Antum kalau subhanallah maknanya apa coba? Maha suci Allah kan? Berarti antum memuji Allah kan? Dan gak ada makna mendoakan objek yang kita lihat. Ya, karena dia termasuk apa? Fi'il lazim. Dia termasuk fi'il lazim. Ya. Adapun barakt termasuk fi'il muta'addi. Misalkan Allahumma barik, yubarikallah alaik. Apa artinya? Ya Allah, berikan keberkahan pada dia. Baik benda mati, makhluk hidup, ya, atau yang lainnya. Pandangan kita, mata kita bisa mencelakakan hewan, bisa mencelakakan manusia, ya, bisa mencelakakan benda mati. Ya, ini kita. Dan ain itu dibagi menjadi dua, ainul insiyah wa ainul jinniyah. Ain manusia dan ainnya jin. Ya, kalau ainnya jin, pandangan mata dari jin bisa mencelakakan manusia, bisa mencelakakan benda mati, bisa mencelakakan makhluk hidup yang lainnya, dan bisa mencelakakan hewan, bisa juga mencelakakan jin yang lainnya. Adapun kita nggak bisa melihat jin, kecuali kalau lihat jin, jinnya cakep. Kita nggak bilang Allah mabarik, jinnya kena ain juga bisa. Nah, ini alhamdulillah jami'an. Ya. Lalu subhanallah, apakah ketika melihat kaca, kita yang berkaca bisa terlempar ain itu pada diri kita? Nah, sebagian ulama berpendapat juga bisa. Pandangan mata kita, walaupun melihat kita sendiri, karena apa? Kita melihat diri kita nggak ada hasad. Apa yang dihasati di diri kita? Itu kita sendiri. Tapi apa? Pandangan mata ini kalau melihat kaca, subhanallah, yang ibu-ibu lagi pakai celak, ngelihat hidungnya, oh hidungku mancung ya. Oh masya Allah, pipiku tirus ya. Oh gigiku juga gitu, kayak biji mentimun ya. Kan gigi yang bagus kata ibu-ibu apa kayak kelinci gitu kan ya. Nah, oh ini cakep. Oh leherku panjang. Kenapa? Itu ciri-ciri sempurna. Penghuni surga diantaranya balasan bagi orang yang suka adzan, lehernya panjang, menunjukkan itu sempurna. Dan juga para bidadari, matanya itu indah, menunjukkan mata indah diantaranya belok-belok, bukan yang sipit-sipit. Ya, makanya ketika ada orang yang ta'aruf, seorang sahabat ta'aruf dengan apa? Wanita Ansariyah, kata Nabi apa? Hal nadhar ilaiha, apakah kamu sudah nadhar, sudah lihat dia? Lama ya Rasulullah. Undur ilaiha, fa inna fi a'yunihinna syai'. Lihatlah mata-mata ahli Madinah, wanita Madinah. Karena sebagian orang Madinah matanya sipit-sipit. Berarti yang disukai orang seperti yang disukai Rasulullah apa? Matanya belok-belok.
sambil kaca, aduh mataku belok ya, belum lagi dikasih celah, cakep nih, Masya Allah. Nggak baca doa. Doa bercermin apa? Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya. Doanya cermin apa? Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Jangan nggak tahu ya Allah. Ya. Makanya diajarin semua pintu-pintu sama Allah dan Rasulnya diajarin. Biar apa? Kita nggak celaka. Celaka karena makanan, celaka karena berkaca, celaka karena berkendaraan, nggak baca doa, subhanallah, celaka karena macam-macam. Sudah naik motor, udah pakai helm, Masya Allah, helmnya harga 12 juta. Motornya udah kayak besi semua, biar terlindungi. Sepatunya protek, Masya Allah. Sarung tangan, Masya Allah, semua ada proteksi. Datang truk dari belakang. Makanya baca doa penting. Antum kalau lagi naik pesawat, itu harusnya antum dan antuna lebih takut daripada naik motor. Kita sedang terbang jauh dari darat. Bayangin naik pesawat. Berapa di antara mereka yang baca doa naik pesawat? Berapa di antara mereka yang taat sama Allah, nggak menundukkan pandangan? Ya, berapa di antara mereka yang subhanallah ya mungkin sebelumnya mabuk, narkoba, mungkin zina, masalah afiyah. Belum lagi pesawatnya yang mengendarai juga nggak baca doa. Pilotnya anjir, gitu kan? Anak pernah dapat seorang pilot datang, ya dia sendiri cerita. Pernah Ustaz, saya ditanya sama co-pilot katanya, Cap, kita belok ke arah berapa? Knot sekian-sekian. Cap, yang benar kan? Iya, knot sekian-sekian. Cap, yang benar. Ini kalau kita belok, jatuh kita orang. Ternyata kaptennya apa? Kena sihir. Coba bayangin, terjadi loh kayak gini. Makanya apa? Banyak isti'adzah, banyak lindungi diri kita. Semua doa yang diajarin, diamalin. Rahimahullah jami'an. Ya, makanya termasuk ini langkah. Seperti tadi, biar nggak kena ain, sampaikan, ajarin kepada orang yang nggak paham. Nih, ada doanya, zikirnya. Doakan keberkahan. Anda lagi naik motor, Masya Allah, motornya apa? Bikin eye catching. Orang tanya, ini doakan keberkahan. Ajarin. Anda naik mobil, ya ada orang ngetok jendela Anda. Pak, mobil apa ini? Doakan keberkahan. Masya Allah. Makanya hati-hati ya. Orang-orang yang biasa pamer kebanggaan di hadapan dunianya, ya dunia mata ataupun mayat. Coba Anda lihat suami istri, dia orang terkenal, pamer dunia nyata, nggak lama kemudian keluarga dia rusak, putus. Kenapa? Berapa banyak mata yang tertuju ya kepada dia. Nah, sedangkan tabiatnya mereka orang-orang awam, jauh dari ilmu. Gak tahu apa yang mau dibaca, ya, gak tahu apa itu ain, ya. Ini rahimahullah jami'an. Kemudian juga lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, ya. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Janganlah engkau terlalu bangga. Ya, sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Gak perlu kita bangga, ujub dengan dunia kita. Gak usah lah. Kita semakin ujub, bukan semakin kebaikan yang akan kita dapati. Apa? Justru banyak mata-mata predator yang akan ngincar kita melalui pandangan mata ain mereka. Kemudian alhamdulillah jami'an, itu dari ayat-ayat ataupun dari hadis terkait dengan ain. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, riwayat Imam Muslim, yang Nabi bersabda, al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqa al-qadar sabaqathu al-ain. Pandangan mata yang berbahaya ini, ain ini, itu hak nyata. Seandainya ada yang mendahului takdir Allah, yang takdir Allah ini sudah dicatat melalui Al-Qalam dalam Lahil Mahfud 50.000 tahun sebelum langit dan bumi dicipta,
seandainya ada yang mendahului takdir Allah, niscaya ain, pandangan mata yang berbahaya ini akan mendahului. Tapi Nabi bilangnya seandainya. Artinya apa? Menunjukkan akan sangat bahayanya ain. Ya, akan sangat bahayanya ain. Nah, oleh karena itu rahmatullah, nikmat-nikmat ini ya hendaknya kita syukuri dan kita berlindung diri kepada Allah dari pandangan mata yang berbahaya. Allah berfirman, "Wallahu ya'simuka minan nas." Dan Allah lah yang memelihara engkau dari gangguan manusia. Termasuk apa? Gangguan ain. Allah yang menjaga kita. Ya. Melalui apa? Penjagaan melalui iman dikirim oleh para malaikat. Allah dikirim dengan para malaikat untuk kita. Itu diantara juga wujud penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga penjagaan Allah sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh As-Suyuti dalam Tibbun Nabawi, Inna Allah idza ahabba abdan yahmihi fid dunya. Sesungguhnya Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah akan jaga dia di dunia. Dijaga dari apa? Kesyirikan. Dari apa? Dari amalan-amalan yang tidak diridhoi oleh Allah dan tidak dicontohkan Nabi. Dari apa? Dijauhkan dari kemaksiatan, dijauhkan dari syubhat, dijauhkan dari syahwat. Itu wujud apa? Penjagaan Allah kepada kita yang menunjukkan Allah cinta sama kita. Ya, kita dijauhkan apa? Mau melihat maksiat, ya katakan di depan kita mata banyak pemandangan, ya Allah, mata apa? Berpakaian tapi telanjang dari kaum wanita, dunia maya, dunia nyata. Wujud Allah cinta sama kita, Allah akan mudahkan kita untuk memalingkan mata kita. Itu rahimahumullah jami'an. Di antara contohnya. Dan juga di antaranya Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita untuk apa? Beristi'adah. Beristi'adah. Sebagaimana disebutkan al-isti'adah, ya al-isti'adah atau ta'awud atau ta'widah huwa lafaz bihi al-iltija ila Allah wal i'tisam wat tahassun bihi min asy-syaithanir rajim. Minasyaitonir rajim. Nah, ini definisi isti'adzah. Nah, yang mana Rasulullah telah berwasiat ya dari hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, disahkan Syalbani dalam Sahihul Jami'. Ya, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Ista'idzu billahi fa innal 'aina haqqun." Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ain itu hak, benar adanya. Makanya banyak-banyak kita apa? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangin, dalam satu hari kita beristighfar berkali-kali. Ya, subuh untuk zikir pagi dan petang, kita juga isti'adzah dengan apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas diulang-ulang. Ya, 3 kali. Itu sebagai wujud apa? Kita isti'adzah. Makanya zikir pagi petang kata Ibnu Qayyim layaknya apa? Perisai besi bagi diri kita. Dari apa? Dari gangguan jin, dari gangguan manusia, dari gangguan hewan. Ya, kita dijauhkan sebagai perisai bagi diri kita. Setelah sholat asar, ya juga demikian. Sholat maghrib juga demikian. Ya, kita sering beristi'adzah. Sebelum tidur juga demikian. Ketika sholat witir juga demikian. Dan kita banyak-banyak juga isti'adzah. Kalau lagi sholat, ya, wa idza yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Kalau setan lagi godain kita, maka isti'adzahlah. Ketika sholat, setan mulai bikin apa? Gangguan, was-was. Kita isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Meludah ke kiri 3 kali. Kalau kita ada di masjid-masjid yang nggak tahu sunnah, belum tahu dalil seperti ini, cukup kata Syekh Ibnu Utsaimin baca isti'adzah tanpa meludah ke kiri 3 kali. Kenapa? Karena khawatir akan timbulnya fitnah. Kemudian kita tadabburi hadis Nabi SAW yang lainnya dari Abu Dzar, ya, dari Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahkan Syekh Albani dalam Sahihul Jami'. Kata Rasulullah SAW, "Innal 'aina la
tuli'u birrajuli biidnillah hatta yas'ada haliqan thumma yataradda minhu. Kata Rasulullah apa? Sesungguhnya al-ain, pandangan mata yang bahaya ini, ya, dapat memperdaya seseorang dengan izin Allah, yang dia bisa naik ke tempat tinggi lalu jatuh darinya atau bunuh diri. Coba bayangin, orang kena ain bisa bikin bunuh diri. Ini termasuk tanda-tanda ain yang tabib dari Nabi, bahwasanya orang yang kena ain keinginannya apa? Sering bunuh diri, pengen bunuh diri. Lihat, satu-satunya negeri yang manusianya paling tinggi angkanya bunuh diri adalah di Swiss. Coba mereka orangnya cakep-cakep, cantik-cantik, tinggi-tinggi, lakinya tampan-tampan, hidungnya mancung-mancung, fisiknya sempurna. Ya. Wa idza ra'aitahum yu'jibuka ajsamuhum. Kalau Anda lihat mereka, Anda pasti kagum dengan bodi mereka. Nah, mereka Masya Allah, kayanya juga Masya Allah. Tapi apa? Negara paling tinggi angka bunuh dirinya. Seperti nggak punya Allah. Bisa jadi ain sudah terlempar di antara mereka. Satu ngelihat yang lainnya, ini ngelihat yang lainnya. Dan bisa jadi ain sudah numpuk di diri mereka. Dan kalau ada masalah sedikit, pengen bunuh diri. Makanya hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak, pasangan hidup, kalau ada masalah rumah tangga, jangan mikir bunuh diri. Ya, ada masalah rumah tangga dikit sudah bilang, ya Allah, matikan saya saja ya Allah. Kayak putus asa, gak punya Allah. Ya, nah, jangan sampai berangan-angan untuk mati karena ada cobaan, karena diuji oleh Allah. Jangan sampai. Kalaupun kepepet, mikir kayak gitu, doa yang diajarin Nabi, Allahumma ahini idza kana al-haya khairun li wa amitni idza kana al-maut khairun li. Ya Allah, hidupkanlah aku jikalau kehidupan ini baik untukku, dan wafatkan aku ya Allah, ya, wa tawaffani ya Rabb, ya, dan wafatkan aku ya Allah jikalau kematian itu baik untukku. Itu jika kepepet, ya. Ini rahimanakumullah jami'an. Maka kalau ada orang ingin bunuh diri, coba orang-orang kayak paranoid, ya, orang-orang yang mereka punya masalah kejiwaan, bipolar dan sebagainya, coba lihat, mereka itu mudah untuk mencelakakan diri sendiri atau bisa mencelakakan orang lain. Maka solusi diantaranya bukan hanya terapi psikis, tapi apa? Ruqyah. Bisa jadi itu ain. Ini dari sini tanda bahwasanya orang yang kena ain pengen bunuh diri. Hadits yang sahih. Sampai orang pengen naik tangga, pengen ngelemparin dirinya dari tempat tebing tinggi, ya, atau dari tempat yang tinggi. Nasallahu al-afiyah. Ya. Nah, ini tidak diperbolehkan, ya. Wah, mereka seperti apa? Seperti akal sudah tertutup. Ya, seperti akal sudah tertutup. Di antara tanda yang lainnya juga ada, ya. Tanda yang lainnya, kalau yang sabit dari Nabi SAW, di antaranya apa? Pernah Nabi SAW, sebagaimana datang dari Asma bintu Umais, ya, ketika dia mendapati jariyah, ya, jariyah yaitu budak yang masih kecil, wanita kecil yang di rumah Ummu Salamah, salah satu dari istri Nabi, ya. Dan kemudian Rasulullah melihat jariyah ini. Rasulullah melihat budak kecil ini. Kata Rasulullah SAW, setelah melihat wajah budak kecil ini, wanita ini, ya, kata Rasulullah disampaikan bahwasanya fi wajhiha saf'ah, ya, bahwasanya Rasulullah melihat wajah anak ini ada saf'ah. Saf'ah itu ada disebutkan dalam kamus adalah apa? Wajah yang apa? Sauda yushbi ilal hamra. Wajah yang warnanya hitam tapi condong ke arah kemerahan. Ya. Kemudian kata Nabi apa? Istarqulaha fa inna biha an-nadrah.
Kata Rasulullah apa? Ruqyalah dia karena sesungguhnya ada pada diri dia an-nadrah. Apa? Efek dari pandangan mata. Dan disebutkan suf'a ini pandangan mata gara-gara jin. Berarti wanita tadi, jariyah tadi apa? Sudah kena ainnya siapa? Ainnya jin. Makanya tadi anak-anak kita bentengin. Kalau punya bayi, punya balita, belum bisa bentengin diri sendiri, maka bapak ibunya yang bentengin. Sebagaimana kata Rasulullah, dulu Ibrahim alaihissalam melakukan tahsin, membentengi siapa? Ismail dan Ishak. Dan aku membentengi diriku, membentengi siapa? Hasan dan Husain. Dipegang kedua kepala Hasan dan Husain. Wa'idukuma bikalimatillahi tamah min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lamah. Ini kalau dua orang. Kalau anaknya laki-laki satu, wa'iduka. Perempuan, wa'iduki. Bencong nggak ada. Susah ini. Tetap wa'iduka ya. Dohirnya sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, bukan uidukika ya atau apa yang lainnya. Bukan. Rahimahumullah jami'an. Berarti di sini apa? Nabi juga menganjurkan orang yang kena ain untuk diruqyah. Untuk diruqyah. Ya. Makanya dokter muslim dia harus membekalin apa? Tibbun nabawi seperti ini. Ya. Dia harus membekalin juga yang seperti ini. Karena apa? Khawatir penyakit yang diderita anak kecil nangis terus. Kenapa? Anak kecil itu merasakan sakit ya bahasanya ya lewat tangisan. Bisa jadi karena dia kena ain, tiba-tiba perutnya sakit, tiba-tiba kepalanya sakit, habis kena ain tiba-tiba dia jatuh, nasallahu afiyah. Ada yang rambutnya nggak tumbuh-tumbuh gundul terus, ada yang lumpuh, subhanallah. Ada yang tiba-tiba mati mendadak. Coba, makanya bentengin. Tentunya, makanya Nabi bilang al-ain hak, ain itu hak. Laukana sabaqatu al-qadar, ya, seandainya ya laukana sabaqahu al-qadar, kalau ada yang mendahului takdir, niscaya ini apa? La sabaqatu al-ain, niscaya pandangan mata yang berbahayanya kenapa? Lebih duluan dari mendahului takdir. Kenapa? Saking bahayanya. Ya, saking bahayanya. Makanya kalau Anda butuh-butuhan sama anak, ya jangan pasang di status bahaya. Berapa banyak mata yang akan mengintai. Anak kecil belum punya benteng, ya. Antum dipasang mungkin masih punya benteng, ya. Tapi kalau anak kecil, nasallahu afiyah. Nah, ulama juga khilaf, apakah ain itu melalui foto TV juga bisa? Apakah langsung? Di antaranya mereka ada yang berpendapat ain itu condong langsung ke objek. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas apa? Kita bentengin diri kita. Kita bentengin diri kita. Kemudian juga di antaranya hadis yang lainnya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam Kashful Astar, disahihkan Syekh Albani dalam Sahihul Jami'. Kata Nabi apa? Aktsaru man yamut min ummati ba'da qada'illahi wa qadari bil ain. Ya Allah, ajib, ngeri banget. Apa kata Rasulullah? Sebab paling banyak yang menyebabkan kematian pada umatku setelah takdir Allah adalah ain. Hati-hati ya Allah. Anak kecil nggak punya masalah apa-apa sebelumnya tiba-tiba wafat, meninggal. Ternyata karena ain. Ya, karena ain, hati-hati. Ya, coba bayangin, kita imani hadis Nabi ini. Kata Rasulullah, coba, kebanyakan umatku ya meninggal setelah karena qada dan qadarnya Allah. Ranking 2-nya penyebab kematiannya adalah apa? Ain. Nah, ain ini tentunya apa? Dengan takdir Allah. Ya, makanya Nabi sebutkan seandainya ada yang mendahului takdir, niscaya apa? Ain akan mendahului takdir. Nah, ada seorang bapak bertanya kepada seorang syekh, ya syekh, saya sudah bentengi anakku ya syekh, tapi kenapa anakku kena ain? Ya, apa kata syekh? Ain kena kepada dia tatkala kamu lupa membentengi anakmu. Namanya lupa. Wa ma'ansani syaitanu apa?
an adhkurah. Ya. Ini menunjukkan apa? Yang bikin kita lupa siapa? Siapa? Setan. Ya. Yang bikin kita lupa adalah setan. Ya. Oleh karena itu rahmatullah, ya, seperti Umar bin Khattab, ya, seperti Umar bin Khattab, di antaranya kalau lupa apa? Dia baca la ilaha illallah. Memperbanyak la ilaha illallah, ya. Oleh karena itu apa? Setan kadang juga ada saatnya apa? Bikin kita lupa. Naudzubillah, lupa bentengin si anak, ya. Pagi habis subuh belum bentengi anak. Anak sudah main-main kemana-mana. Ya, jam 8 baru ingat. Belum dibentengi. Ya Allah, belum ditahsin. Coba tahsin dong. Ternyata sebelum jam 8 sudah ada ain yang nyampe kepada anaknya. Ya, itu dinamakan apa? Dinamakan apa? Lupa. Ya, dinamakan lupa. Ya. Makanya Allah ingatkan, ya, dalam surat Al-Kahfi, wa ma ansanihu illa syaitan an kurah. Ya, maka dari itu apa? Aku nggak lupa kecuali apa? Kecuali bikin lupa siapa? Adalah syaitan. Ya, maka rahimakumullah, ya, suami istri untuk belajar ilmu penting, karena ilmu juga untuk bentengi kita, Kadang kita tanya, lupa, belum ku bentengin tadi, belum ku tahsin. Kamu sudah bentengin belum? Alhamdulillah tadi sudah ku bentengin, sudah ku tahsin. Alhamdulillah. Itu pentingnya apa? Anda nikah dengan orang-orang yang sudah apa? Sudah siap dengan ilmu. Ya, belum pakai jilbab, belum apa-apa. Ya, kita mencoba, saya mau selamatkan dia lah. Saya mau menjadi pahlawan bagi dia. Ya. Bukan pahlawan, tapi PR bagi Anda. Nah, rahimahumullah jami'an. Ini ya. Kemudian rahimahumullah, yang berikutnya hadis Nabi SAW dari riwayat Ibnu Adi dari Muawiyah bin Hisham, diriwayatkan juga oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, juga Al-Khatib, ya, Al-Qadha'i dihasankan Syekh Albani rahimahullah dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi bersabda, al-ain, ya, al-ain tudkhilu ar-rajulu al-qabr wa tudkhilu al-jamal al-kidr. Ya, kata Rasulullah apa? Al-ain, gara-gara ain tadi, ya, al-ain itu hak benar dan dia dapat memasukkan seseorang ke dalam kuburan. Artinya apa? Ain bisa bikin orang mati. Nah, dan dapat memasukkan onta ke dalam panci. Ya, karena saking bahayanya. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan apa diantaranya? Binatang yang kuat kayak onta itu aja bisa terbunuh karena apa? Karena ain. Ya, karena ain. Dan maklum bahwasanya onta itu lebih kuat daripada manusia. Ya. Dan dengan ain ternyata onta bisa celaka. Coba, saking dahsyatnya ain. Maka hadis-hadis Nabi SAW ini apa? Cukup untuk memperingatkan kita, dan firman Allah untuk memperingatkan kita dari bahayanya hasad dan ain ini. Ya, dan sebab munculnya ain dan hasad, di antara sebabnya apa? Di antaranya timbul kedengkian, di antaranya permusuhan, kebencian dan dendam. Ya. Kemudian juga apa? Yang kedua, karena jiwa yang buruk. Dan asalnya inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini selalu apa? Memerintah, membisikkan kepada keburukan. Dan subhanallah,
Ini jiwa kayak gini ditambahi buruknya dia. Nah, dan yang ketiga adalah ambisi, apa diantaranya? Ambisi jabatan dan popularitas. Subhanallah. Ini terjatuh pada siapa saja. Bisa juga pada para dai, bisa orang yang kerja untuk dapat jabatan lebih tinggi. Ya, ada orang dai sudah terkenal, ya. Terus kemudian Allah munculkan hasad di antara mereka juga bisa. Ya, hasad bisa apa? Dibisikkan sama setan ke siapa saja. Makanya apa? Nggak jamin, kita harus banyak-banyak berlindung ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari bahayanya ain. Nah, subhanallah, pada Nabi ceritakan semalam, bahkan ada seorang murid Syekh Muqbil rahimahullah, jago dalam ilmu bahasa Arab dan jago dalam merangkai syair. Dia merangkai syair tanpa pakai teks, langsung muncul di kepalanya, dirangkai, begitu indah. Dan kalimatnya sangat bagus, diambil dari Al-Quran, diambil dari hadis, dirangkai seperti syair sebagai seorang pujangga di hadapan ribuan muridnya Syekh Muqbil. Ketika dia sedang berdiri, tiba-tiba mulutnya bisu, nggak bisa bicara di depan mata. Ya, kemudian Syekh Muqbil ingin mengamalkan hadis seperti hadis Abu Umamah dari kejadian Amir bin Rabi'ah dan Sahal bin Hunayf. Ditutuplah pintu-pintu masjid dan para penjaga pintu ya tidak boleh mengizinkan keluar dari orang yang di masjid kecuali mereka berwudu. Akhirnya ribuan orang tadi berwudu dan tetesan wudunya dimandikan kepada orang yang membaca syair. Karena kita nggak tahu, yang hadir itu ribuan orang, yang melempar ain bisa jadi lebih dari satu orang. Ya, makanya disuruh wudu semua. Kemudian dimandikan dan ajib seketika itu apa? Dia langsung bisa bicara. Ilmu kedokteran mana yang sampai seperti ini? Ya, mereka ajiz andalik, lemah dari apa? Ilmu dari wahyu. Nah, karena ini apa? Sumbernya dari apa? Wahyu. Ini rahmatullah jami'an. Fa juga demikian, kesombongan itu bahaya. Akan merangsang apa? Merangsang dari apa? Terdampaknya ain. Semakin banyak musuh, semakin banyak orang yang benci dengan dia. Nah, kemudian rahmatullah, kita ingin sebutkan pembahasan sebelum kita tutup. Baik. Dan rahmatullah, al-ain itu tadi dibagi menjadi dua. Apa? Ainul insiyah dan ainul apa? Jinniyah. Sekarang menjadi pertanyaan, apakah hewan itu bisa melempar ain? Nah, apakah hewan itu bisa melempar ain? Ini pembahasannya. Ya, jawabannya bisa. Ya, jawabannya bisa. Seperti apa? Seperti ular yang disebutkan Nabi SAW. Yang Nabi telah bersabda, "Uqtulu al-hayyat." Ya, di antaranya apa hadisnya? Jangan bunuh ular yang masuk di rumah Anda kecuali biarkan 3 hari. Kecuali 2 ular ini, nggak usah nunggu waktu, langsung dibunuh. 2 ular ini yang diperintahkan Nabi untuk dibunuh. Berarti apa? Pandangan dari hewan juga bisa menimbulkan ain, terutama jenis ular ini. Ya, yaitu apa kata Nabi? Nabi bersabda apa? Uqtulu al-abtar wa dhatu fiyatain. Bunuhlah al-abtar dan dhatu fiyatain. Al-abtar yaitu apa? Ular yang buntung. Digambarkan oleh para ulama, disebutkan oleh para ulama, gambaran ular ini panjangnya 1 jengkal dan warnanya biru. Itu al-abtar. Yang satunya dhatu fiyatain. Dhatu fiyatain yaitu apa? Ular yang punya 2 garis putih di punggungnya. Dia juga pendek juga. Nah, dan subhanallah, kata Rasulullah apa? Wahuma yatmisani al-absar wa yusqitani al-hubal. Karena 2 ular ini mampu membutakan mata
dan juga bisa menggugurkan janin pada ibu hamil. Nah, ajib. Ini kabar dari Rasulullah. Ular paling terbahaya justru ukurannya kecil. Ya, pandangan mata dia sudah bisa mendatangkan keburukan. Ya, ulama di antaranya ada yang menjelaskan ular ini bisa menimbulkan dampak mata buta dan wanita keguguran kalau ular ini menggigit dan racunnya sangat bahaya, nyebar. Pendapat yang kedua, karena ular ini kecil tapi serem, jadi bikin orang takut. Saking takutnya bisa bikin buta mata, bisa bikin apa? Wanita keguguran. Tapi pendapat yang sahih adalah pendapat yang ketiga, sekedar ular ini melihat saja sudah bikin mata buta dan wanita keguguran. Subhanallah. Ya, alhamdulillah kita belum dapat laporan di negeri kita kasus seperti ini. Alhamdulillah. Kalaupun dapat ada, ya kita viralkan nih. Inilah hadis Nabi. Ada kayak gini, nasallahu alaihi. Semoga Allah jaga kita dari keburukan dua ular ini. Berikutnya juga ada di antaranya apa? Anjing yang diperintah Nabi untuk dibunuh. Waktu itu sahabat sempat salah paham. Ada wanita yang punya anjing itu di antaranya anjing nggak boleh dipelihara. Ya, kenapa? Nabi sudah melarang. Inna syaitana la yadkhulu baitan fihi surah wal kalb. Ya, sesungguhnya malaikat itu nggak masuk di rumah yang di dalamnya ada gambar dan ada anjing. Maksudnya malaikat siapa? Kata para ulama adalah malaikat rahmah, malaikat rahmah. Adapun malaikat maut tetap masuk, nggak perlu tutup pintu, ya. Masuk ya masuk, gitu kan. Nah, dan subhanallah anjing yang diperbolehkan dipelihara, anjing apa? Cuma jaga kebun sama anjing untuk berburu. Adapun untuk jaga rumah, tidur bareng, nasallahu afiyah. Sampai pernah kami dapati seorang mu'alaf dari Perancis, teman kami ketika di Yaman, kebiasaan wanita Perancis permisi sampai hubungan intim dengan anjing, tidur dengan anjing, sampai banyak dibawa ke rumah sakit gara-gara apa? Anjingnya nggak bisa lepas sama pemiliknya, sampai rusaknya seperti itu. Makanya Islam betul-betul ya Allah perfect banget dah ngajarin umat hamba Allah subhanahu wa ta'ala, umatnya Nabi Muhammad. Nah, wa subhanallah, ada seorang sahabat ini membunuh anjing apa? Yang jaga kebunnya wanita ini. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwasanya anjing yang dibunuh bukan semua anjing, tapi anjing hitam yang dahinya ada putih-putihnya, karena itu adalah setan. Tuh. Pernah anak di Yaman, waktu itu di Yaman ada anak kecil umur sekitar 8 tahun 10 tahun. Waktu itu kebiasaan anak waktu itu ketika mau berangkat ke masjid, pulang ke masjid, bawa kepala ayam, tak kasihin anjing. Dan anjing ini hewan yang setia. Akhirnya ke masjid ngikut di belakang kami. 3 anjing, 2 anjing. Anak Yaman kalau melihat itu dilemparin batu anjing, teriak-teriak, ya Allah, kan kesian gitu. Kenapa kamu lempar? Ini Nabi nyuruh bilang bunuh anjing. Udah dasar orang Badui ini. Ini kalau ilmu nggak nyampe, hewan didolimi, manusia didolimi, jin juga didolimi. Makanya ilmu agama nyampe agar kita jauh dari doliman. Kita nggak boleh kencing di lubang, karena itu khawatir tempat tinggalnya jin. Kita nggak boleh dolimin jin. Jangan buang air panas di comberan. Kita nggak boleh dolimin mereka. Juga dolimin hewan juga nggak boleh. Dolimin manusia nggak boleh. Ya, ketika jihad aja nggak boleh potong pohon, apalagi bunuh sembarang manusia. Ini Islam, indahnya Islam. Coba bayangin, wah, namanya orang Badu, man bada Java. Barang siapa tinggal di kampung Badu, hatinya keras. Ya, sampai kami dapatin mereka permisi ya. Mana waktu itu pernah ditawarin nikah sama orang Badu. Habis ngobatin ibunya, ngobatin anaknya ditawarin nikah. Kebayang, ya Allah, mandi seminggu sekali belum tentu, sebulan sekali belum tentu, baunya bau kambing. Bukan mencela ya, ini kebiasaan Badu asli. Ya, dan subhanallah kalau permisi urusan ranjang nggak ada mesra-mesranya, nggak ada namanya foreplay. As-Suyuti, An-Nawawi, Ibnu Qayyim mengatakan hukumnya foreplay sunnah. Yang lain mengatakan hukumnya nggak sunnah, nggak ada dalil khusus. Alhasil pendapat yang ketiga,
walaupun bukan sunnah, tapi kalau itu perkara baik, lakukan. Karena syariat nggak menginginkan malapetaka. Kenapa? Karena ketika itu keluar cairan, terjauh dari malapetaka. Dan mereka nggak ada seperti ini. Ini dibahas dalam pengobatan Ibnu Qayyim terang-terangan. Allah nggak malu untuk menyampaikan al-haq. Ya. Subhanallah, anjing disuruh dibunuh. Anjing apa maksudnya? Yaitu anjing yang hitam, ada dahinya warna putih. Itu subhanallah, ini rahmatullah jami'an ya. Adapun ciri-ciri hasad dan ain dari sisi keumuman banyak kesamaan, tapi dari sisi khusus ada beberapa perbedaan, beda-beda tipis ya, beda-beda tipis ya. Wah subhanallah, di antaranya ya gejala yang biasa pengalaman menerapi, di antaranya sering pusing, keringet, banyak pipis, nggak nafsu makan, ujung kaki mati rasa, sering berdebar-debar. Nih orang GERD ini hati-hati nih ya, sering nih. Kemudian sedih dan dada terasa sesak, keringat malam hari. Ini bukan TBC tapi kena ain nih. Kemudian emosional dan ketakutan, sering mimpi menakutkan, mimpi ngelihat ular, kalajengking, serangga, binatang. Kemudian berobat ke dokter, nggak sembuh-sembuh, tiba-tiba tidak mau bergaul. Nih introvert, hati-hati bagi mereka. Udah punya suami istri, sebagian kaum wanita nggak mau ketemu tetangga, diem. Sebaliknya ada laki-laki juga gitu, nggak bisa hubungan sama tetangga, hati-hati. Kemudian 2, terasa berat di pundak, ujung kepala, sulit konsentrasi, suka menyendiri, perubahan drastis yang tadinya dia baik, kok jadi nggak baik. Nah, kemudian merasa benci dan kesal untuk keluar rumah, nggak bisa tidur pada waktu malam, sendawa terus, bukan karena setelah makan, timbul gatal-gatal di tubuh, terlalu sensitif, rambut rontok, ya. Ada pernah di Yaman anak kecil orang Arab nih, orang Arab rambutnya jarang kan lurus ya, seringnya keriting kan. Subhanallah, ajaibnya anak orang Arab yang rambutnya lurus ini masuk kampung Badu, keluar dari kampung Badu rambutnya langsung gundul, botak, rontok semua. Coba, begitu dahsyatnya ya. Kemudian juga di antaranya merasa ingin mati dan putus asa. Tadi ada dalilnya ya, ada dalilnya. Di antaranya orang kena ain sampai dia jadikan dia naik atau manjat tempat yang tinggi dan dia menjatuhkan diri. Hadisnya sahih. Kemudian sudah diobati secara medis nggak sembuh-sembuh, untuk bayi sering menangis ya. Terus kemudian muka suka muram terus muka ya, abu sang komtoriro ya, mukanya kecut, masam. Kadang kadang didapati ada warna hitam di bawah mata ya. Kadang muka seperti tertutup kabut ya, seperti apa tadi disebutkan sa'afa ya, hitam condong warna kemerahan sebagaimana hadis yang sahih tadi. Kemudian rasa takut, ke kamar mandi aja takut ya. Kemudian juga di antara tandanya tubuh merasa panas padahal cuaca dingin, tubuh kerasa dingin padahal cuaca panas ya, dibikin keanehan kacau dalam tubuh dia. Kemudian dia kadang pingsan mendadak ya, berubah suhu tubuhnya, juga dia kurus, kering ya, juga sering mimpi kuburan jenazah. Yang ajibnya kadang dimimpi dengan dalam tidur mimpi ngelihat mata ya, kadang mimpi ketemu dengan seseorang yang melihat dia terus. Bisa jadi itu ainnya orang yang ditampakkan oleh Allah siapa pelakunya ya. Makanya minta sama Allah kalau kena ain juga gitu, minta sama Allah ya. Kalau orangnya udah dewasa, kalau bayi nggak mungkin ya. Minta sama Allah agar ditampakkan siapa pelakunya dari ain tersebut. Nah, kemudian juga sering mimpi kucing, semut, sering mimpi wanita bertopeng ya, timbul bekas mirip gambar mata pada tubuh. Coba. Ini tentunya apa yang bahas seperti ini orang sudah pengalaman. Is'alil mujarrib wala tas'alil tabib, kata orang Arab. Tanyalah orang sudah berpengalaman, sudah mencoba. Karena kadang tabib belum mencoba. Ya, ahli ruqyah sudah mencoba seperti ini, yang tabib belum coba. Ya, kemudian sering nguap. Ya, bukan waktu-waktunya sering nguap. Naudzubillah, naik motor nguap terus merem. Ini bahaya. Kena ain merem, naudzubillah. Kemudian merasa bangga dan selalu ujub. Kemudian detak jantung kencang, panas yang tinggi. Tiba-tiba dia dari pemalas, sulit konsentrasi, ya, kedinginan.
kemudian juga penampilan tubuh yang jelek, permisi ya. Orang bisa kena ain ketika ta'aruf, gak jadi-jadi juga bisa. Diganggu sama mereka, kaum jin. Ya. Nah, pernah kami dapati subhanallah, nikah gak jadi-jadi apa? Dibikin wajahnya sama orang yang ta'aruf, wajahnya jelek, padahal cakep. Ya. Wah, ini juga makarnya mereka. Kemudian tubuh pucat, tiba-tiba juga bisa meninggal dunia. Ya. Nah, alhasil banyak ini di antara gejalanya, dan kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu sudah habis, lanjut ke sesi tanya jawab. Pertanyaan dari Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara untuk membentengi anak yang tidak tinggal bersama kita? Anak yang nggak tinggal bersama kita, udah gede nggak? Ya. Kalau anaknya bayi, ya tinggal ditelepon, dititipin orang yang dititipin tadi. Misalkan suami istri cerai, anaknya dibawa istrinya. Biasanya gitu. Kalau sudah cerai, mesti anak sama ibunya. Ya, maka apa? Wasiatkan kepada ibunya, walaupun sudah cerai, jangan putus hubungan suami dengan anak atau istri dengan anak. Kalau bapak ibu sudah cerai, ya sudah selesai. Ya. Tapi kalau sama anak, gak ada ceritanya mantan anak. Kalau istri, mantan istri. Kalau anak, jangan. Nabi sudah bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahm. Gak akan masuk surga orang yang mutus silaturahmi, termasuk bapak sama anak. Kalau ibu-ibu ada yang cerai, gak usah dendam sama suami. Cerai, ya sudah cerai. Masih banyak laki-laki yang lain. Ya, demikian laki-laki, gak usah dendam. Lepaskan dendam, move on dari dendam. Ya, jangan pengen bunuh diri, jangan putus asa. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kita ruqyah beberapa waktu lalu ketika kita ruqyah, ada yang bilang apa? Saya berkali-kali sudah ngiris tangan saya sama pisau. Udah luka di mana-mana, pengen bunuh diri terus. Ini tanda-tandanya apa? Dia juga kena ain. Dan hati-hati subhanallah, bapak-bapak kadang lalai. Permisi ya. Karena sering terjadi, kami dapat laporan si wanita sering sakit, sering keputihan, si wanita sering pusing. Ya, wanita ini juga sakit gak jelas. Ternyata apa? Kena ain sama suaminya. Ya, permisi, ketika melihat sesuatu yang tadinya diharamkan jadi halal, namanya urusan ranjang, sudah halal. Ketika takjub dengan istrinya, gak doakan keberkahan. Akhirnya apa? Istrinya kena ain suaminya. Jangan jadi suami kalau ngelihat istri tetangga doakan keberkahan, ngelihat istri sendiri nggak didoakan keberkahan. Nasallallahu. Ini rahmatullah. Kalau jauh apa? Wasiati kepada orang yang dititipin anak. Ya, tolong bentengi anak. Ya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau anaknya sudah gede, sudah bisa dzikir sendiri, telepon anaknya, ya ajarin dia, nak, jangan lupa ya. Kamu sudah gede, dzikir pakai petang. Kalau sudah dzikir sendiri, ya sudah bisa, nggak perlu dipegang kepalanya. U'iduka bi kalimatillahi tam, nggak perlu. Ini untuk orang yang masih baby, belum paham. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bismillah, bolehkah memposting di WhatsApp, Instagram tentang kegiatan kita sehari, contohnya liburan, lagi kajian, share foto belum indah, kecuali tanpa share makhluk hidup. Nah, kalau nge-share ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dunia maya ini nggak bisa kita tutup. Ya, mau kita cari siapa aja yang boleh lihat, susah. Ya, sekali lagi apa? Kalau memang harus di-share, jangan lupa sampaikan barakallahu fiik, Allahumma barik. Ajarkan doa kepada mereka yang melihat. Kalau memang harus di-share. Misalkan apa? Acara itu acara dakwah. Acara itu acara dokumentasi yang harus dokumentasi. Ada donatur-donatur ingin menyaksikan kita ini menyampaikan apa amanah dari mereka untuk membantu masjid, tempat orang-orang miskin dan sebagainya. Kita bikin video, ya. Nah, tapi jangan lupa di situ apa? Untuk ajarkan kepada mereka, tampilkan di video apa? Untuk ditulis barakallahu fiik, misalkan doakan keberkahan untuk kami dan tim misalkan, ya. Untuk apa? Membantu apa? Agar nggak jadi jauhkan ain. Itu bagi mereka yang berpendapat ain nggak langsung tapi melalui gambar atau video. Nah, bagi mereka yang berpendapat demikian, wallahu a'lam bishawab. Bismillah,
surga Allah menjaga urusan keluarga. Pertanyaan, apa bedanya istiqdah dan dengan tazawud, syukran tazawud? Ta'awud dengan isti'adah. Isti'adah minta perlindungan kepada Allah. Ya, itu lebih umum. Lebih umum. Termasuk Anda baca apa Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu termasuk apa? Isti'adah untuk membentengi diri kita. Dzikir pagi petang, ya. Adapun ta'awud, ya, seperti apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, wa idza yanzaghan nasa minasyaitoni nasum fasta'id billah. Minta perlindungan kepada Allah, termasuk wujud apanya? Wujudnya apa? Isti'adah juga ta'awud, berta'awud. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara kita mengetahui diri kita kena ain? Lalu bagaimana cara membentengi dan mengobati diri kita dan anak kita bisa keluar? Bagaimana cara tahu diri kita kena ain? Tadi ciri-cirinya udah disebutin. Ciri ketika sadar, ciri ketika tidur, ciri ketika diruqyah. Ya. Ciri ketika sadar seperti tadi. Ya. Ciri yang nampak seperti wajah. Ya. Wajah yang seperti apa? Sa'afah. Ada apa? Tadi diantaranya mukanya seperti tertutup kabut. Misalkan ada kalau anak kecil kadang matanya di bawah matanya hitam. Hati-hati ya, anak-anak kita yang sering main gadget, main HP. Banyak di antara mereka kesurupan. Ya. Kenapa? Karena lalai dari Allah. Kemudian apa? Kemudian lihat-lihat media yang jadi perantara masuknya jin. Ya. Nasallallahu alaihi. Kemudian Bismillah, Ustaz, selain anjing yang berada atau dipelihara dalam rumah, apakah ada hal lain yang menyebabkan malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah? Fikum barak. Itu dalil yang datang dari Nabi. Malaikat yang nggak masuk dalam rumah yaitu malaikat rahmah. Adapun malaikat yang lainnya, ya seperti malaikat pencabut nyawa dan malaikat yang mencatat amalan tetap masuk rumah. Ya, ada yang ingin biar malaikat nggak masuk rumah, saya berbuat maksiat, saya mau taruh anjing lah, biar amalan nggak dicatat, biar nggak tahu malaikat. Bukan kayak demikian. Yang nggak masuk malaikat rahmah. Ya, kalau malaikat rahmah nggak masuk, yang masuk para setan banyak. Ya, juga Nabi bersabda, Inna syaitana la yadkhulu baitan yuqra'u fihi al-Baqarah. Setan nggak masuk di rumah yang di dalamnya dibaca surat Al-Baqarah. Nah, banyak masalah rumah tangga muncul karena apa? Karena suami istri yang jarang baca Al-Quran. Ya, apalagi rumah ditaruh anjing, tengkar terus isinya. Akhirnya anjing-anjingan, hewan-hewanan suami istri. Nah, masalah ya. Wah, kemudian apa? Apakah ada penyebab yang lainnya? Wallahu a'lam. Seperti dohirnya, seperti apa? Di antaranya kalau nggak dibaca Al-Quran, mafhum mukhalafah. Tadi disebutkan inna syaitana la yadkhulu baitan yuqra'u fihi al-Baqarah. Setan nggak masuk di rumah yang di dalamnya dibacain surat Al-Baqarah. Kalau rumah itu jarang dibacain surat-surat, ya, maka setan masuk di situ. Malaikat rahmah juga apa? Bisa jadi di antara sebabnya. Juga apa? Sering didengarin musik-musik, ya. Kemudian juga di antaranya apa? Makanya kamar mandi bukan tempatnya malaikat, ya, tempatnya syaitan, ya. Di antaranya kosong dari zikrullah juga. Menunjukkan apa? Kosong dari zikrullah, di antaranya sebab-sebab malaikat menjauh dari kita. Nasallallahu alaihi. Wallahu a'lam bishawab. Jika kita kena ain dari kasus mental illness, penyakit mental sampai terjebak terus bucin dan menikah dengan wanita jahat seperti itu. Padahal orang tua kami sudah meminta dia cerai karena Allah kata mudaratnya sudah sampai merusak hubungan silaturahim antara dia dan saudara-saudara kandungnya orang tua, sampai adik berubah kemudian 180 derajat. Bagaimana cara kita mengobati wanita dengan cara ruqyah? Sudah pernah diruqyah 2 kali bisa, tapi bukan ruqyah 100%, atau kita biarkan pasrah saja, saya sambil bahkan dari jarak jauh bisa berkor. Tetap ambil sebab. Ada orang yang nikah karena sihir bucin, budak cinta. Ya, misalkan si laki-laki ini senang sama seorang wanita, diambillah fotonya wanita, pergi ke dukun, pakai sihir bucin.
Ya, laki-laki ini kalau melakukan satu perbuatan yang jelas-jelas salah, kalau sudah kena sihir bucin, wanita ini selalu mendukungnya, akalnya sudah tertutup. Padahal semua orang melihat suaminya ini melakukan sesuatu yang haram misalkan, tapi selalu istrinya yang kena sihir bucin selalu membelanya. Ya, apakah dipasrahkan begitu saja? Enggak. Tentunya kita bantu dia. Man istata'a yanfa'akha falyaf'al. Barang siapa yang bisa membantu saudaranya, bantu. Ini apa? Dalam keadaan saudara kita terdolimi, maka bantu dia. Dalam hal ini istri misalkan terdolimi oleh si suami yang nyihir bucin. Jelas suaminya mabuk, meninggalkan sholat, suaminya melakukan zina. Padahal ini istri harusnya lepas dari dia, tapi karena sihir bucin nggak mau lepas. Tetap. Maka apa? Anda yang ada sebagai kerabat dekatnya, bantu dia, ruqyah dia, ya, agar dilepaskan dari sihir bucin. Dan ruqyahnya kepada siapa? Ruqyah syar'iyah, bukan pakai ruqyah bid'iyah ataupun ruqyah syirkiyah. Ya, kalau pakai ruqyah syirkiyah, ya, sama dengan jeruk minum jeruk. Kemudian pergi ke orang pintar, ternyata orang pintarnya juga pakai jin. Dia ngirim jin ke tubuhnya orang yang disihir, jinnya melakukan apa? Negosiasi. Ya, nanti balik lagi, coba. Makanya di antaranya apa? Harus dilepaskan, dibantu dilepaskan, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Islam dan muslimin. Semoga Allah jaga kita semua dari hasad, dari ain. Semoga Allah bersihkan hati kita, dibersihkan dari penyakit-penyakit hati, dari ujub, hasad, sombong dan lain sebagainya. Dan semoga Allah istiqomahkan kita di atas ibadah, ya. Semoga Allah wafatkan kita di atas tauhid. Semoga juga Allah berikan petunjuk kepada para pemimpin kita dengan sebaik-baik petunjuk. Dan semoga Allah hentikan orang-orang yang punya makar di negeri ini, dan Allah jadikan kita orang-orang yang aman di negeri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.